Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua Ruben Amorim. Menurut gua hanya tinggal menunggu waktu saja diresmikan. Masih ada beberapa tahapan yang masih dinegosiasikan, tapi secara prinsip sudah here we go ke Manchester United akan menggantikan Erik ten Hag. Nah, di video kali ini gue ingin membahas sesuatu yang begini. Jadi, ketika Ruben Amorim ini sudah kencang atau bahkan sudah here we go, keluar ya video-video klip mengenai bagaimana permainan Sporting Lisbon di bawah Ruben Amorim. Lalu juga ada banyak perbincangan di sosial media yang membahas terkait dengan taktik ya, yang memang dinilai menjanjikan untuk bisa membuat sesuatu yang baru di Manchester United. Yang unik menurut gue adalah hal ini seperti mengulang apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ketika Manchester United mendekati kesepakatan untuk mendatangkan Erik ten Hag dari Ajax. Potongan-potongan klip permainan-permainan Ajax yang mengalir, yang memukau, yang luar biasa itu juga bersebaran dan membawa optimisme bahwa inilah gaya permainan Manchester United selanjutnya. Tapi seperti kita ketahui akhirnya berantakan ya dan berujung pemecatan terhadap Erik ten Hag. Nah, di video kali ini gue ingin membahas apa kira-kira yang salah dari periode Erik ten Hag atau bahkan periode-periode sebelumnya, dan apa yang bisa diambil sebagai pelajaran ya untuk periode Ruben Amorim, yang tentu saja semua fans Manchester United termasuk gue berharap bisa lebih sukses. Manchester United bisa kembali seperti di mana tempat seharusnya Manchester United, yaitu ada di perburuan gelar juara di kompetisi-kompetisi top ya, Premier League, Champions League dan lain-lain. Oke. Gue ingin mulai dari kenapa Erik ten Hag datang ke Manchester United. Menurut gue salah satu sebab utama tentu saja apa yang ditunjukkan bersama Ajax, permainan di atas lapangan ya. Lalu juga bagaimana dia bisa memaksimalkan pemain-pemain di Ajax yang bukan pemain bintang secara garis besar, bisa bermain dengan kapasitas yang tinggi luar biasa. Dan menurut gua, bagaimana cara membuat sebuah tim ini bermain dengan bagus, terutama dari sisi manajer ataupun pelatih, ada 3 faktor kunci. Nomor 1 adalah perencanaan, nomor 2 adalah komunikasi, lalu nomor 3 ya pengimplementasian di atas lapangan, di mana dalam melakukan ini semua butuh banyak faktor dari perencanaan ya kan, mungkin dari analis, dari situasi fisik mungkin ya, masukan dari staff, lalu juga komunikasi kepada para pemain, ada diskusi mungkin di sana, dan juga latihan ya untuk menerapkan hal tersebut, dan tentu saja akhirnya pengimplementasian di atas lapangan yang juga ada peran misalnya dari pemain itu sendiri di atas lapangan. Nah, gue melihat kalau ditarik ke belakang Erik ten Hag dengan gerakan yang dilakukan setelah dia diresmikan sebagai manajer dari Manchester United adalah mengambil asisten di Ajax, Michel van der Gaag, orang kepercayaannya. Lalu setelahnya dia juga perlahan-lahan mengambil pemain ya yang dinilai bisa mengimplementasikan gaya permainan di Ajax. Lisandro Martinez misalnya. Sebelumnya dia menginginkan Jurriën Timber, lalu berganti ke Lisandro Martinez. Anthony, ya kan, ini direkrut di musim pertama. Dan jangan lupa ada satu nama menurut gua ya, dan bisa jadi ini merupakan target vital yang sayangnya gagal untuk mendarat di Manchester United, adalah Frenkie de Jong. Manchester United nampak sangat getol sekali pada saat itu ingin merekrut Frenkie de Jong, bahkan menghabiskan waktu nyaris sebulan ya, dan sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona, tapi yang bersangkutan tidak ingin pindah ke Manchester United. Setelahnya, ya kita lihat di 2 pertandingan awal Manchester United tampil tidak sesuai ekspektasi, lalu dengan buru-buru dalam tanda kutip menghadirkan Casemiro dengan angka yang tinggi, dengan gaji yang fantastis. Di periode pertama dari Erik ten Hag, menurut gua walaupun ada semacam kayak ketidaksesuaian ya
artinya mereka juga sedang melakukan adaptasi dari sisi karakter, dari sisi permainan juga. In the end, Manchester United akhirnya overachieve atau lebih tinggi dari yang diharapkan. Bisa ada di 2 final, 1 trofi, bahkan finish di 3 besar. Itu di periode pertama dari Erik ten Hag. Di periode kedua, ya ada banjir cedera ya kan yang berlangsung. Tapi sebelum ke musim kedua ya, kalau gue lihat Manchester United di musim pertama, kalau dilihat dari mereka bisa finish di peringkat ketiga, ada hal yang mengkhawatirkan. Artinya ya Manchester United dari sisi pertahanan, bagaimana masih terlalu mudah untuk kebobolan. Manchester United bahkan kebobolan 6 gol ketika tandang ke Manchester City, lalu kebobolan 3 gol kalau tidak salah ya ketika tandang ke London, dan tentu saja kebobolan 7 gol ketika tandang ke Anfield. Ini hal yang menunjukkan bahwa lini belakang Manchester United nggak banget. Tapi di sisi lain, lini depan dari Manchester United fantastis menurut gue. Bisa memaksimalkan Rashford ya, menjadi seorang mesin gol di sana. Lalu juga daya kreativitas, eksplosivitas dari Anthony misalnya. Tapi memasuki musim kedua justru berubah. Lini belakang Manchester United menurut gua bisa oke ya, tapi lini depannya. Dan di musim kedua ada satu pemain juga ini ya, yang diharapkan hadir di Old Trafford, yang secara terbuka disebutkan oleh Erik ten Hag diincar, yaitu adalah Harry Kane. Karena Erik ten Hag tahu dia membutuhkan hasil dan dia membutuhkan pemain yang bisa memberikan hasil. Dan dia menilai ya Harry Kane, tapi ternyata itu tidak pernah terjadi. Nah, terkait dengan rekrutan pemain juga ingin gue singgung bahwa banyak yang mengatakan kalau ya Erik ten Hag sudah mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan, tapi setelah gue misalnya baca ada sebuah artikel yang menarik ya dari The Athletic dan juga di ESPN tentang kenapa bisa gagal. Di situ juga artinya Erik ten Hag bisa gagal, dan di situ juga dibahas bahwa Erik ten Hag menginginkan Anthony misalnya, tapi bukan di tangan Erik ten Hag. Harga dari Anthony yang ternyata melambung tinggi. Lalu dia juga menginginkan Lisandro Martinez dan akhirnya bisa datang. Tyrell Malacia pun juga demikian. Tapi ada juga beberapa komponen vital menurut gue yang ketika tidak bisa hadir, ini membuat perubahan ya. Yaitu adalah Frenkie de Jong yang ditulis di artikel, gue lupa kalau nggak di ESPN, di The Athletic, bahwa ada kecenderungan Erik ten Hag ingin membangun tim di sekitar Frenkie de Jong dengan situasi yang ada di Manchester United pada saat itu, termasuk komponen misalnya Bruno Fernandes ya, dan juga pemain-pemain lain. Tapi dia menilai bahwa kehadiran Frenkie de Jong adalah kunci. Dan tentu saja pemain depan Harry Kane di musim setelahnya. Alih-alih mendatangkan striker senior pengganti Harry Kane, Manchester United justru merubah arah mendatangkan striker muda Rasmus Højlund. Tentu saja ini juga memberikan tantangan ya. Lalu Manchester United juga melakukan perubahan di sektor penjaga gawang dari De Gea ke Andre Onana. Cara transfer tentu saja ini yang salah, tapi bagaimana memang ada hal yang juga ingin dibangun ya, bahwa melibatkan penjaga gawang. Karena penyelamatan merupakan atribut utama dari David De Gea, tapi bagaimana dia ikut serta dalam build up passing secara pendek maupun juga secara direct tidak sebagus Andre Onana menurut gua ya. Lalu memasuki musim ketiganya ada Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, ada juga pemain yang ingin ditahan oleh Erik ten Hag tapi ternyata lepas, yaitu ada pada seorang Scott McTominay ya. Dan menurut gue ini salah satu peran juga di mana Scott McTominay di musim sebelumnya ini bisa menjadi solusi di lini depan. Artinya menurut gue tidak seluruhnya pemain yang diinginkan itu ada di Manchester United. Ada juga yang tidak bisa hadir atau justru tidak bisa ditahan oleh manajemen Manchester United. Dan tentu saja juga situasi cedera ya, fisik pemain yang tidak bisa tertempa dengan baik, menurut gua tidak bisa termaintain dengan baik di musim kedua ini jelas menjadi salah satu faktor kunci di sana. But anyway, dari itu semua gua menilai bahwa nomor satu, terutama untuk Ruben Amorim, nampaknya kalau menurut gua secara ringan amatiran ya, apa yang terjadi di Sporting tidak bisa langsung diharapkan bahwa itu juga akan terjadi di Manchester United. Karena keadaannya berbeda.
kalaupun dia berusaha untuk mengcopy apa yang dilakukan di Sporting ke Manchester United, itu mungkin bisa dilakukan, tapi tentu saja butuh waktu, butuh proses, dan mungkin juga dia butuh komponen-komponen berupa pemain ya. Artinya ketika dia butuh pemain, ada yang didatangkan dan ada juga yang dilepas. Dan selama ini kegiatan manajemen transfer pemain di Manchester United belum bisa terkelola dengan bagus. Pemain datang dengan harga terlalu mahal, akibatnya ya ada sorotan yang berlebih, beban juga terasa lebih besar, pun juga harus melepas pemain. Kita tahu misalnya Anthony Martial ya, ini pemain mungkin tidak diinginkan tapi kesulitan untuk dilepas. Dan menurut gue hal-hal seperti ini juga ya harus dipertimbangkan oleh manajemen selanjutnya, terutama dalam hal untuk mensupport Ruben Amorim. Jadi harus bisa memberikan support yang lebih besar lagi, menurut gue seperti itu. Atau ketika support itu tidak bisa diberikan, artinya pemain-pemain yang diinginkan ya, baik itu pemain yang datang maupun pemain yang dilepas, ya berarti Ruben Amorim harus memaksimalkan pemain yang ada, dan memaksimalkan pemain yang ada artinya ada adaptasi di sana, baik itu secara teknis, baik itu secara fisik, dan juga secara komunikasi serta karakter, dan itu membutuhkan waktu menurut gua. Jadi harus ada tetap yang namanya proses, menurut gua seperti itu, secara ringan amatiran. Nah, di sisi lain ada hal juga yang berusaha terlihat jelas ya ingin diperbaiki oleh Erik ten Hag. Dan ini terlepas dari situasi teknis, yaitu ada pada hal karakter fisik, bukan fisik, karakter mental ya, psikis, itu kata yang ingin gue cari ya, psikis. Jadi bagaimana para pemain ini bisa ya bermain sama baiknya, apa yang dilakukan di Carrington bisa diimplementasikan di atas lapangan. Karena selama ini, mengutip apa yang dikatakan oleh Benny McCarthy ya, ada gap yang cukup besar. Jadi pemain bisa perform di Carrington tapi ketika di atas lapangan tidak. Dan menurut gue ini terkait dengan mental, dengan karakter, dan ini yang menurut gue juga harus dihadapi oleh Ruben Amorim, bahkan juga harus diperbaiki. Seperti kita ketahui ya, di zaman Erik ten Hag dia sampai ada clash dengan Cristiano Ronaldo, lalu juga dengan Jadon Sancho ya. Dan menurut gue itu karena ingin menegakkan apa yang namanya karakter, ingin dibangun supaya lebih tinggi lagi. Dan kalau kita melihat juga ya hal-hal apa yang terjadi dengan Garnacho, dengan Rashford, sempat juga ada situasi tidak disiplin ya kan. Ini masih menjadi masalah di atas lapangan bahkan ya, dan ini yang berasal sebenarnya dari luar lapangan, jadi ada kaitannya juga di sana yang harus bisa dipegang oleh Ruben Amorim. Disebutkan bahwa Ruben Amorim ini memiliki faktor leadership yang bagus, dan gue harapkan ya dia bisa memperbaiki juga situasi itu. Karena kalau melihat Sporting, Ajax, dan Manchester United, 3 klub ini berbeda. Manchester United, para pemainnya sorotannya luar biasa, publikasinya luar biasa, gaji luar biasa. Jadi bagaimana bisa membuat mereka ini fokus kepada klub, kepada permainannya di lapangan latihan maupun juga di lapangan pertandingan, ini merupakan hal yang harus diperkuat, menurut gue harus dilakukan oleh Ruben Amorim. Dan hal ini kalau gue tarik lagi ke belakang ya, di periode Ole Gunnar Solskjaer, di periode Jose Mourinho masih terus berulang ketidakkonsistenan karakter pemain di atas lapangan. Dan kuncinya ada, salah satunya ya, yang kunci terbesar adalah pada man-to-man management, di mana sering gue katakan salah satu faktor terkuat bahkan dari pelatih atau manajer tersukses di Manchester United, Sir Alex Ferguson, ada di sisi situ. Jadi bukan terkait dengan taktik strategi dulu, karena taktik strategi gue selalu katakan semua pelatih yang datang ke Manchester United, manajer yang datang ke Manchester United, pada dasarnya mereka memiliki kompetensi yang bagus. Erik ten Hag tadi gue sebut di awal ya, bagaimana yang membuat excited ataupun optimis ketika 3 tahun yang lalu dia datang ke Manchester United ya, karena apa taktik strategi permainan yang diperlihatkan dengan Ajax. Kali ini Ruben Amorim pun juga sama, banyak yang berbicara terkait dengan taktik strategi. Karena gue selalu berkata ya, mereka semua ketika datang mereka sudah punya kompetensi itu, tinggal bagaimana mereka bisa ya menguasai para pemain Manchester United, the dressing room utamanya, sehingga mereka memiliki karakter, mereka memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Ada sebuah artikel di ESPN.co.uk yang membahas terkait dengan bagaimana Erik ten Hag ini
ketika Manchester United misalnya tidak memperoleh hasil bagus ya, sehari setelahnya dia mendrill pemainnya untuk latihan lagi. Tapi ternyata para pemain ternyata banyak yang mengeluh. Jadi karakter-karakter seperti ini juga yang harus diperbaiki oleh Ruben Amorim. Tidak hanya sekedar taktik-taktik saja ya. Dan menurut gua apa yang namanya proses, apa yang namanya waktu dan juga kesabaran serta support ini tetap menjadi komponen yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim, karena melihat dari perjalanan Manchester United selama 11 tahun belakangan, sering sekali di periode awal, gue katakan ini seperti kayak honeymoon period ya, semuanya berjalan seperti positif. Lalu memasuki musim kedua, di situ sering sekali ada tantangannya. Ataupun ketika masuk musim ketiga, di mana sampai dengan saat ini, disinilah merupakan dalam tanda kutip kutukan penurunannya, sehingga ujungnya adalah pergantian dari manajer. Dan gue harapkan Manchester United manajemennya belajar, betul-betul belajar dari apa yang terjadi misalnya dengan Erik ten Hag, dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Jose Mourinho. Mereka orang-orang yang kompeten ya, mereka punya background yang bagus untuk menangani sebuah klub sepak bola. Omar Berada yang kabarnya sebenarnya dipersiapkan ya kan oleh City untuk menjadi CEO selanjutnya. Lalu juga Dan Ashworth memiliki kompetensi yang juga bagus. Jason Wilcox pun juga demikian, sehingga dengan reputasi luar biasa mereka dalam menangani klub di posisinya masing-masing, gue harapkan mereka juga bisa mensupport ya dengan lebih bagus lagi Ruben Amorim, dimana kalau menurut gue Ruben Amorim inilah pelatih pertama Manchester United di bawah Ineos. Kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira apa kesalahan dari ataupun kekurangan dari Erik ten Hag? Sekali lagi ada banyak yang mengatakan terkait dengan dia miskin taktik atau kaku taktik segala macam. Bahwasannya menurut gue sekali lagi dia punya kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Sudah diperlihatkan di Ajax, sudah diakui juga oleh Benny McCarthy misalnya. Dia seorang gila kerja sebenarnya. Tapi ada yang tidak jalan di Manchester United, dan harapan gue hal yang tidak jalan inilah bisa diperbaiki oleh Ruben Amorim. Dan menurut gue hal yang paling besar atau bahkan mendasar ini bukan soal taktikal dulu, tapi tetap bagaimana bisa membangun sebuah karakter yang lebih positif di dressing room ya, bagi pemain Manchester United untuk bisa berlanjut diimplementasikan di atas lapangan. Itu merupakan fondasinya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.